Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana berbisnis sekaligus melestarikan budaya bangsa. Berbisnis sekaligus melestarikan budaya bangsa dewasa ini merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mengingat melestarikan budaya menjadi suatu hal yang sangat penting, yang mana dengan melakukan itu menjadikan budaya tetap ada di tengah era zaman modern seperti sekarang ini. Sehingga nilai-nilai tidak luntur oleh perkembangan zaman. Selain itu, melestarikan budaya juga memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan. Seperti misalnya dapat memperkaya kebudayaan nasional sehingga keanekaragaman budaya Indonesia semakin unik dan kian berwarna. Dengan melestarikan budaya lokal, setiap daerah yang ada akan menarik lebih banyak lagi wisatawan mancanegara karena mereka akan tertarik untuk berkunjung sekaligus mempelajarinya sebagai bahan studi, kesenian, dan budaya daerah. Kemudian seni budaya yang dilestarikan akan menghasilkan produk yang kreatif sehingga dapat menambah daftar referensi untuk mengembangkan seni dan budaya baru yang lebih bersiri khas. Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan setiap sukunya memiliki budaya lokal masing-masing. Sehingga tidak heran jika generasi muda harus menjaga agar budaya asli tetap ada dan tidak punah. Hal yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya ada beberapa macam, seperti dengan culture experience, yaitu dengan cara terjun langsung untuk mempelajari budaya masing-masing daerah sesuai dengan daerahnya. Selain itu, culture knowledge, yaitu dengan membuat pusat informasi kebudayaan masing-masing sehingga setiap orang dapat dengan mudah untuk menemukan informasi tentang suatu kebudayaan daerah. Lalu bagaimana cara melestarikan budaya di situasi seperti saat ini? Caranya adalah dengan berbisnis. Mengapa? Berbisnis sekaligus melestarikan budaya merupakan cara yang dirasa tepat untuk menjaga budaya agar tidak punah. Terlebih budaya di Indonesia beragam. Ini membantu para pelaku bisnis untuk berkreasi dan berinovasi sehingga menciptakan ide baru yang berpeluang, tetapi tetap menjunjung nilai dari kebudayaan bangsa tersebut. Peluang-peluang besar dari ide menjunjung kebudayaan ini dapat dimanfaatkan untuk membuka bisnis baru. Berikut akan kami tunjukkan 2 contoh bisnis yang sekaligus melestarikan budaya bangsa. Contoh yang pertama yaitu Swarga Bumi. Destinasi wisata baru yang dibuka pada 8 Agustus 2020 ini hanya berjarak sekitar 400 meter dari Candi Borobudur, atau tepatnya berada di Jalan Borobudur Ngadiharjo, Sawah, Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Timur. Setidaknya ada 20 free spot yang bisa dinikmati dalam cuaca apapun, siang hingga matahari terbenam, panas maupun hujan. Pengelola Swarga Bumi mematok uang masuk 25.000 untuk dewasa dan 15.000 untuk anak-anak. Tema Swarga Bumi adalah pelestarian alam dengan nilai tambah. Jadi kami tetap mempertahankan sawah sebagai tempat bercocok tanam dan memberikan nilai tambah dengan mendatangkan wisatawan, kata penggagas Swarga Bumi, Putranto Cahyono. Sawah-sawah ini masih 100% milik petani, jadi kami menyewa sawah ini kepada mereka, tapi mereka tetap bisa menggarap sawahnya. Bahkan kami suplai keperluan mereka mulai air, pupuk, hingga bibit bagi petani untuk terus menanam di sini. Saat panen kami tidak meminta sedikit pun hasilnya, jelasnya. Dengan kerjasama itu, para petani tidak dirugikan dengan aktivitas destinasi wisata yang ada di sana. Justru mereka menjadi lebih produktif
karena pengairan, bibit, serta pupuk disuplai oleh pengelola Swarga Bumi. Juga nanti ke depan bisa dikembangkan tidak hanya tempat untuk berfoto, tapi pengunjung juga bisa mendapatkan pengalaman bertani, apakah itu menanam padi, membajak sawah, mencangkul, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sangat menarik. Tempat bisnis yang kedua yaitu Rumah Atsiri. Rumah Atsiri sudah berdiri sejak tahun 2018 lalu. Di sini pengunjung tidak hanya bisa membeli produk essential oil saja, namun juga mempelajari segala hal tentang Taman Atsiri, tentang tanaman Atsiri. Kali ini kita ada di Rumah Atsiri. Ini adalah museum Atsiri yang dibangun Presiden Soekarno bersama rekan yang dari Bulgaria. Cukup bagus sekali. Itu ada museum, ada tempat edukasi, ada toko. Kita lihat aja deh. Baik. Essential oil atau minyak Atsiri adalah wewangian di dalam ruangan yang menjadikan hal yang penting. Konon dengan menambah wewangian di dalam ruangan, mood akan membaik dalam waktu yang relatif singkat. Destinasi wisata Rumah Atsiri menawarkan konsep berwisata sekaligus menimba edukasi. Pengunjung tak hanya bisa membeli produk essential oil, tetapi juga dapat mempelajari seluk-beluk tentang minyak Atsiri. Di situ terdapat zona aromatic garden, di mana terdapat lebih dari 100 jenis varian tanaman Atsiri yang dibudidayakan. Terdapat pula zona museum Atsiri. Di dalamnya data-data museum pun cukup lengkap, mulai dari sejarah awal minyak Atsiri hingga kemudian masuk ke Indonesia, termasuk di dalamnya sejarah bangunan Rumah Atsiri. Kalau dulu minyak mawar, karena minyak mawar itu mahal dan juga untuk menghasilkan minyak mawar itu membutuhkan banyak sekali mahkota tabungannya. Di Palmarosa ini ada kandungan geraniolnya juga yang sama dengan mawar yang bisa disintetiskan untuk aroma mawar. Jadi dulu Indonesia itu sempat memproduksi dari Palmarosa juga di Jawa Barat. Selain dari India, Indonesia juga sempat memproduksi dari Palmarosa. Terdapat juga kelas atau workshop. Kelas ini diakomodir oleh Rumah Atsiri. Laboratorium kegiatannya berupa membuat parfum, pomade, dan face mask bagi orang dewasa. Sedangkan untuk kelas anak-anak ada pembuatan aromatik slime dan masih banyak lagi program lainnya. Tengahnya. Oh iya bener ambune. Jadi ini adalah proses inflorasi. Kalau dulu di Prancis itu menggunakan tengah yang putih ini, mereka menggunakan dari lemak hewan. Oh. Bisa menggunakan lemak sapi, itu bisa. Kalau sekarang kita menggunakan lemak nabati. Apa itu lemak nabati? Bisa. Bukan. Dari apa lemak nabati? Nah, ini bisa juga menggunakan mentega putih itu juga bisa. Oh, mentega putih. Ya semakin lama semakin. Nah, jadi kalau proses inflorasi ini itu waktunya bisa lebih lama. Jadi bisa mencapai 90 hari atau 3 bulan. Di sini adalah mini lab, ada teknik budidaya seperti yang ala Jepang, di mana anaknya itu ada di atas. Kemudian ada lavender di sebelah sini, dan ada banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan tumbuhan-tumbuhan di sini. Restoran juga bertema minyak Atsiri. Menunya seperti hot lemongrass, hot peppermint, hingga chicken lemon rosemary. Di Rumah Atsiri juga memiliki ruangan meeting untuk gathering dan mise yang berkapasitas 200 orang. Kemudian di Rumah Atsiri juga terdapat laboratorium, tempat penyulingan, hingga perpustakaan. Rumah Atsiri juga telah menyediakan aromatic shop dan merchandise sebagai tempat berbelanja aneka produk olahan Atsiri. Di sini ada sekitar 27 varian essential oil. Harganya mulai dari 40.000 untuk varian cajubut
sampai 360.000 untuk varian vetiver. Semoga dua contoh bisnis ini bisa menjadikan inspirasi untuk Anda semuanya. Selamat berkarya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.